Ya sudah kita waktu kita mempelajari tentang ini ya doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, kita ya sudah tahu lah ini ya pendahuluannya gitu. Biasanya orang itu males ngomongin hal ini karena dianggap semakin kita membicarakan jadi semakin sesat lagi ya. Semakin kita membicarakan semakin sok tahu dan sebagainya, sehingga ini dianggap sebagai satu apa ya, ya sudah doktrinnya nggak perlu terlalu disentuh gitu karena terlalu sulit ya untuk itu urusan teolog-teolog elit atau apa gitu. Sisi yang lain, orang lain mungkin mempelajarinya, tapi waktu mempelajari mereka hanya tiba kepada semacam formula saja gitu. Formula yang dianggap ya baku dan kita sudah jangan kutak-kutik lagi gitu ya. Dan better nggak usah diganti-ganti. Misalnya kalau di dalam tradisi Barat kita bilang ya una substantia, satu substans, lalu terus kemudian tres personae, 3 pribadi gitu ya. Pokoknya satu substans 3 pribadi gitu. Ditambahin pokoknya gitu ya. Dan nggak boleh dirubah-rubah gitu. Tapi terus kemudian ini implikasinya apa, aplikasinya apa, dan sebagainya. Itu sama sekali nggak jelas. Kita cuma bisa membicarakan ini di dalam kaitan dengan misalnya ya, pokoknya yang bukan itu apa ya, bidat ini, bidat itu, bidat ini, bidat itu, dan bidat ini, dan bidat itu, dan sebagainya. Saya mengatakan bukan itu nggak penting ya. Tentu saja kita perlu bisa membedakan mana ajaran yang ortodoks, mana ajaran yang heretikal, apalagi yang sudah pernah dibicarakan di dalam gereja mula-mula, di dalam awal-awal ini ya Pak, perkembangan gereja, dan ternyata sudah didapati sebagai satu ajaran yang keliru. Kita harus bisa membedakan itu gitu. Tapi yang kita lebih tertarik sebetulnya adalah bagaimana mempelajari Trinitas ini dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita mempelajari Trinitas ini terus kemudian ini hubungannya dengan kehidupan saya di sini dan sekarang apa gitu. Sebetulnya banyak yang kita bisa pelajari itu dari doktrin Trinitas. Kalau sudah membaca misalnya dalam Injil Yohanes ya, itu Yesus mengatakan tentang hidup kekal ya, dia mendefinisikan ya, dia memberikan ini ya penjelasan tentang kehidupan kekal, yaitu mengenal dia yang diutus yaitu Yesus sendiri, dan mengenal dia yang mengutus yaitu Bapa. Ya, mengenal yang diutus dan mengenal yang mengutus, mengenal Bapa dan Anak. Dan bahwa orang yang bisa mengenal yang mengutus dan yang mengenal yang diutus itu pasti cuma bisa mengenal karena Roh Kudus. Jadi di sini saudara melihat ya, yang disebut hidup kekal di dalam Johannine tradition itu adalah pengenalan akan Allah Tritunggal. Sehingga kalau orang nggak mengenal Allah Tritunggal, ya dia nggak memiliki kehidupan kekal menurut Johannine tradition ini, menurut Injil Yohanes ya. Nah, waktu kita bicara hidup kekal itu apa sih? Karena ini bicara tentang pengenalan ya. Kita percaya pengenalan ini pasti bukan mulai apa ya, nanti di sorga gitu. Nah, biasanya orang banyak mengerti hidup kekal itu ya hidup nanti gitu ya, setelah mati terus kemudian dapat hidup kekal. Ya, ini masih hidup yang sementara gitu. Tapi kayaknya itu bukan definisinya Yohanes ya. Yohanes itu mengerti hidup kekal itu mulai di sini dan sekarang. Dengan alasan yang sangat sederhana, karena pengenalan akan Tritunggal yang sejati itu juga bisa dimulai di sini dan sekarang. Nah, kalau kita baru mengenal Tritunggal nanti setelah mati ya kayaknya telat lah, so ya. Itu namanya telat gitu, terlambat. Jadi hidup kekal itu kita sudah bisa cicipi di sini dan sekarang. Nah, mengenal Tritunggal ya, keindahan daripada doktrin ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu apa? Nah, memang banyak sekali yang kita bisa bicarakan, tapi yang khususnya kita mau tekankan hari ini adalah kaitannya dengan relasi ya. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk relasional. Dan ini sangat-sangat wajar. Mengapa sih? Karena dia itu created after the image of God. Manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Nah, gambar rupa Allah ya, Allah yang seperti apa? Ya Allah Tritunggal. Sehingga kita ini imaging the Trinity ya di dalam kehidupan kita. Nah, memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa ya, image ini terus kemudian jadi rusak begitu ya. Nggak hilang sepenuhnya, tapi rusak. Waktu Kristus datang, lalu dia memperbaiki ini ya, dia restore, dia menebus kita sehingga kita bisa kembali menghidupi ini ya, bisa kembali imaging the Holy Trinity ini. Nah, ini adalah satu kebahagiaan ya, kalau kita di dalam kehidupan bisa mengerti rahasia ini. Jadi ini bukan cuma sekedar sekali lagi ya,
urusan hati-hati loh dengan bidat Trinitarian ini dan itu dan ini dan itu. Pokoknya kita remain dengan una substantia tres personae saja gitu ya. Pokoknya satu substansi, tiga pribadi gitu. Terus setelah itu apa ya? Pokoknya gitulah gitu. Pokoknya jangan kejebak sama yang rumusan-rumusan lain begitu ya. Bagi saya mempelajari Tritunggal seperti itu kok rada kurang menarik ya gitu ya. Sekali lagi, bukan nggak penting ya, tapi rada kurang menarik gitu saya. Karena kita nggak bisa mengaplikasikan, nggak bisa apa ini menghayatinya di dalam kehidupan kita. Saya ingin mulai dengan satu kutipan dari ini saya, kutipan terkenal dari salah satu dari Cappadocian Fathers ya, yaitu Gregory Nazianzen atau Gregory the Theologian. Jadi dia membicarakan keberbedaan di dalam pribadi ya. Itu dia mengatakan ini kita harus mengerti di dalam pemahaman relasi, sekali lagi ya, keberbedaan pribadi ya, karena memang betul-betul berbeda kan ya, bahwa Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus bukan Bapa ya, ini betul-betul pribadi yang berbeda ya, truly distinctive. Nah, kita mengatakan satu Allah ya, tiga pribadi, satu substansi ilahi dan tiga pribadi. Nah, ini kita mengertinya bagaimana gitu. Keanekaragaman ya atau kejamakan di dalam pribadi ini kita mengertinya bagaimana? Kalau menurut Gregory the Theologian atau Gregory Nazianzen, dia bilang ini kita mengertinya in terms of their relation. Saya sekarang bacakan kutipannya ya pelan-pelan dengan logat Jawa Timur. I should state a third and truer one, namely that Father is not a name either of an essence or of an action. Jadi dia bilang bahwa yang disebut Bapa itu bukan satu sebutan atau satu nama ya, nama untuk esensi atau aksi ya, bukan gitu, bukan esensi, bukan aksi, but it is the name of the relation in which the Father stands to the Son and the Son to the Father. For as with us, these names make known a genuine and intimate relation. So in the case before us too, they denote an identity of nature between him that is begotten and him that begets. Saya sederhanakan saja saya. Sebetulnya sederhana sih yang dimaksud di sini gitu, yaitu bahwa waktu kita menyebut dia itu sebagai Bapa ya, itu kita mengerti Bapa itu di dalam relasinya dengan anak, dia disebut Bapa. Atau dengan kata lain, anak itu disebut anak karena di dalam relasinya dengan Bapa dia disebut anak. Nggak ada Bapa tanpa anak, nggak ada anak tanpa Bapa. Ya, memang saya di dalam pengertian eternal generation kita bisa mengatakan bersama dengan ini ya, apa Bapak-bapak gereja, the beginning ya, waktu kita bicara tentang eternal generation, yaitu the Father, itu betul. Tapi melawan ini ya, melawan bidat Arianisme ya, kita mengatakan bahwa nggak ada satu waktu di mana cuma ada Bapa dan nggak ada anak. Makanya kita percaya eternal generation di dalam hal ini ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah ini saya, keberbedaan di dalam pribadi Tritunggal itu harus dimengerti di dalam relasi. Kalau kita nggak mau pakai konsep relasi, kita nggak bisa mengerti keberbedaan Tritunggal. Nah, ini satu hal yang penting ya saya. Nanti saya mau masuk juga di dalam tulisan dari Calvin ya. Ini kita bahas di dalam ini ya, Pak. Ecumenical approach gitu, good ecumenicity saya, bukan ini ya, bukan ekumene murahan ya, tanggalkanlah semua perbedaanmu, toh kita satu di dalam Tuhan dan sebagainya. Ini saya bukan ini ya, bukan apa masuk ke model ekumene seperti itu gitu. Kita bisa agree to disagree sih. Kalau kita tahu kita masih belum bisa apa ini setuju ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dalam bagian ini indeed ada ecumenical agreement antara ini ya, tradisi Eastern Orthodox, tradisi Roma Katolik, dan tradisi Reform setidaknya gitu ya, yaitu penekanan di dalam keberbedaan pribadi ini ya, yang dimengerti secara relasi. Nah ini kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan manusia itu apa sih? Bagaimana kita mengerti pribadi manusia yang created after the image of God ya? Saudara semakin mau menghayati kepribadian saudara itu apa gitu artinya gitu. Ini saya pakai ini aja lah ya, penjelasan populer. Kita seringkali ini dulu saya sudah agak kuno lah, outdated ya, contoh seperti ini ya.
Orang apa yang punya kepribadian itu apa, yang kepribadiannya kuat itu apa ya, dia punya mobil pribadi ya, Ferrari pribadi, punya apalagi lapangan golf pribadi, itu orang yang kepribadiannya kuat namanya. Ini perhaps sounds like ini ya Pak, joke yang kuno gitu. Tapi intinya sebetulnya somehow juga masih masih sampai sekarang ya. Orang itu menilai kepribadian seseorang itu bukan berdasarkan relasi gitu, bukan. Tapi berdasarkan harta yang dia punya misalnya gitu. Gak karu-karuan saya jauhnya dengan ini ya, dengan konsep trinitas gitu. Trinitas kan bukan dimengerti seperti itu ya, tapi orang menilai pribadi itu dalam pengertian seperti itu. Ada orang menilai, saya ambil contoh yang lain, menilai kepribadian yang kuat itu dalam pengertian apa? Oh itu orang yang ini ya, Pak, punya determinasi di dalam kehidupannya, punya determinasi. Jadi dia mau apa itu dia jelas dia mau ngapain. Itu orang yang kepribadiannya kuat, misalnya gitu ya. Ini terus kita membaca di dalam kristologi ternyata Kristus adalah Kristus yang menyangkal diri. Lagi-lagi nggak nyambung saya. Ini cerita psikologi di dalam dunia ya, di dalam konsep kepribadian termasuk di dalam filsafat-filsafat non-Kristen itu nggak nyambung sebetulnya dengan cerita Trinitas itu. Tapi kita itu unconsciously ya, kita mungkin lebih menghidupi konsep kepribadian yang seperti itu ya daripada konsep kepribadian yang kita belajar daripada doktrin Tritunggal. Ada ini ya, ada teolog mengatakan Sisiulas ya, John Sisiulas juga Eastern Orthodox ini apa teologian. Dia bilang kita mesti membedakan ya antara individu dan pribadi. Itu dua hal yang berbeda. Individu itu bukan pribadi, pribadi bukan individu. Tapi banyak orang mengerti pribadi itu sebagai individu. Maksudnya apa ya? Sebagai yang bisa berpikir sendiri ya, merasakan sendiri, punya apalagi ya, punya kemauan sendiri dan sebagainya. Ini asing sekali sesuai dengan konsep Trinitas yang ada di dalam Alkitab gitu. Alkitab nggak membicarakan seperti itu gitu. Cappadocian Father juga nggak membicarakan seperti itu. Dia nggak membicarakan misalnya the Father ya, dia disebut the Father karena dia in himself adalah the Father. Dia itu ansih adalah the Father. Bukan itu sesuai penjelasannya gitu. Itu penjelasan sangat asing untuk penjelasan ini apa Trinitas gitu. Tapi seperti yang dia bilang ya, kita mesti mengerti ini di dalam relasi. Jadi Bapa itu disebut Bapa karena in relation with the Son, dia disebut the Father. The Son itu disebut the Son karena in relation with the Father, dia disebut the Son. Ya. Saya pikir konsep ini cukup jelas ya. Sebenarnya banyak di dalam kehidupan kita itu ya banyak sekali dalam kehidupan kita julukan-julukan atau sebutan-sebutan itu nggak bisa dimengerti tanpa relasi. Saya ambil contoh misalnya, saudara menyebut laki-laki misalnya ya, saya ini laki-laki atau saudari yang lain menyebut saya perempuan gitu. Kalimat perempuan itu nggak bisa dimengerti kalau nggak direlasikan dengan laki-laki gitu. Saudara mengerti ya kan kalimat ini ya? Kalau saudara laki-laki tapi nggak pernah ada perempuan, itu kalimat istilah laki-laki langsung jadi meaningless ya, nggak ada artinya gitu. Istilah bapak kalau nggak ada anak, nah istilah bapak itu juga meaningless gitu. Istilah anak kalau nggak ada bapaknya juga, istilah anak itu maksudnya apa? Kalau saya bilang misalnya kamu itu kok ya kuka gitu, terus saudara bingung, kuka, apa itu kuka gitu? Saya nggak tahu, itu istilah yang ada di dalam dirinya sendiri, ansih kuka gitu. Nggak ada saya arti kuka itu apa gitu. Tapi kalau saya bilang kaku, nah itu saudara jelas. Karena apa? Ya ini ada relasinya, kaku, mungkin kurang lemes lah atau apa ya, kurang fleksibel dan sebagainya. Kaku itu istilah relasional. Sama seperti juga bapak istilah relasional, anak istilah relasional. Poin yang kita mau katakan adalah, kalau kita mau mengerti kepribadian kita itu perlu berrelasi dengan yang lain. Kalau semakin kita hidup individualis ya, atau tadi ya gambaran self-determination, saudara punya pikiran sendiri, punya opini sendiri, punya kemauan sendiri, punya pendapat sendiri, gitu ya. Saudara bukan menyatakan diri sebagai orang yang kepribadiannya kuat, itu saudara bergerak ke arah impersonalitas namanya. Saudara bergerak ke arah yang makin lama makin kehilangan kepribadian. Tetapi sayang sekali ya, saudara, ini di dalam dunia kita orang sepertinya lebih tertarik dengan gambaran kepribadian yang seperti ini. Nggak ada relasi, ada miskin relasi, tapi masih bisa mau mendemonstrasikan kepribadian yang kuat. Itu orang kasihan sekali sebetulnya. Gitu. Sekali lagi ya, saya Bapa itu bukan tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Anak bukan tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus bukan tanpa Bapa dan tanpa anak. Jadi saya kalau kita
mau mengerti ya, kepribadian kita itu, saudara perlu berelasi dan terutama berelasi dengan yang lain. Nah, waktu kita berelasi dengan yang lain, kita seringkali juga, ini kalau pinjam bahasanya Emmanuel Levinas ya, dia bilang, kita ini masih, apa ya, nggak keluar daripada batasan egologi ya. Ego itu self maksudnya, egologi. Ecological relation ya. Seperti kayak relation tapi sebetulnya bukan. Gitu. Saya ambil contoh sederhana aja lah, saya gini ya. Saudara tertarik dengan seseorang, kenapa ya? Karena kita hobinya mirip gitu misalnya ya. Wah, orang ini saya suka loh. Kenapa? Karena di dalam dia saya mendapatkan bayang-bayang diri saya sendiri. Itu saudara nggak sedang berrelasi dengan orang lain. Saudara berrelasi dengan bayang-bayang dirimu sendiri. Banyak orang kan nggak cocok kan ya. Banyak orang itu expectation too high, akhirnya disappointed, kecewa, termasuk di dalam keluarga, di dalam pernikahan, dan sebagainya. Karena orang itu nggak keluar daripada ecological relation, gitu. Alias bukan relasi sebenarnya. Gitu. Dia bukan betul-betul mau berjumpa dengan yang lain, bukan gitu. Dia mau berjumpa dengan bayang-bayang dirinya sendiri. Saudara tahu kan ya, itu mitos narsisus. Saudara tahu kan, saudara pernah dengar kan itu orang yang kagum sama bayangan dirinya sendiri yang ada di air gitu, yang di danau ya. Dia terkagum-kagum alangkah cantiknya, alangkah gantengnya, refleksi yang dilihat itu ya. Dia nggak sadar kalau itu refleksinya sendiri. Lalu akhirnya terus kemudian dia bolak-balik sampai nggak bisa tidur dan sebagainya, jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Nah akhirnya dia memutuskan untuk hidup bersama dengan ya, yang dia nggak sadari sebagai bayangan itu, yang ada di situ itu sebagai yang sangat-sangat cantik. Akhirnya dia terus terjun dan dia mati, dia tenggelam gitu. Orang yang tertarik dengan bayang-bayangnya sendiri itu kehidupannya itu akan tenggelam seperti itu, saya nggak ada kehidupan, gitu. Nggak ada perjumpaan dengan yang lain, nggak ada true encounter, nggak ada true relation dengan yang lain, itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Yang ada adalah ya itu cuma berjumpa dengan pandangan di bayang-bayang dirinya sendiri. Nah, waktu sudah melihat di dalam Trinitas ya itu sudah melihat gambaran yang berbeda gitu. Waktu kita melihat tentang relasi misalnya ya. Seperti tadi misalnya ya. Gregory Nazianzen itu, Gregory the Theologian, dia mengatakan bahwa ini relasi ini ya adalah satu atau saya baca lagi deh persisnya. For us with us these names make known a genuine and intimate relation. A genuine and intimate relation. Jadi kalau menurut Gregory ya, itu keberbedaan itu dihayati di dalam relasi yang genuine. Saudara cari sendirilah ya, itu lawan katanya genuine ya, palsu gitu ya. Relasi yang dibuat-buat, relasi munafik, relasi yang relasi KW atau apapun istilahnya ya. Pokoknya nggak genuine gitu ya. Tapi bukan cuma genuine and intimate ya. Hanya melalui relasi yang genuine and intimate ini ya, kita baru betul-betul bisa mengenal kepribadian kita itu seperti apa. Gitu. Nah, di sini kita jadi bisa melihat ya bahwa di dalam Tritunggal itu ya, kalau kita boleh share screen yang lain ya dari Heidelberg Katekismus, saya loncat-loncat ya, ntar balik ke situ lagi. Saudara mendapati di dalam Katekismus Heidelberg ya, itu sederhana saya gambarannya ya. Kalau sudah membaca di situ ya, misalnya Q&A 24 gitu, ini Lord's Day ke-8. How are these articles divided? Ya, ini bicara gimana pembagian struktur ini ya, artikel ini divided. Ya, artikelnya kan Trinitarian seperti sudah tahu ya, di dalam Katekismus Heidelberg. Yaitu dibagi into 3 parts. Lalu yang pertama itu God the Father and our creation, God the Son and our deliverance, and God the Holy Spirit and our sanctification. Kita percaya by creation, ya, by deliverance, by itu sanctification, penciptaan, ya, pembebasan atau penebusan dan pengudusan itu adalah karya ketiga pribadi Tritunggal. Itu adalah karya Allah Tritunggal. Tetapi seperti sudah baca di dalam ini ya, Pak, Katekismus Heidelberg, di situ creation itu ascribed to the Father, deliverance ascribed to the Son, dan sanctification ascribed to the Holy Spirit. Saudara perhatikan ya, prinsip paradoksikal ini ya. Di satu sisi ya, creation itu bukan eksklusifly karya Bapa. Bapa itu menciptakan bukan tanpa anak dan bukan tanpa Roh Kudus. Demikian juga
penebusan itu Kristus menebus, membebaskan kita bukan tanpa Bapa dan bukan tanpa Roh Kudus. Demikian juga karya ilahi di dalam pengudusan itu bukan Roh Kudus mengerjakannya, bukan tanpa Bapa dan bukan tanpa Anak. Ya, kita mengatakan ini ketiga pribadi itu mencipta, ketiga pribadi ini membebaskan atau menebus, ketiga pribadi ini menguduskan. Tetapi saudara perhatikan di sini ya, ada penekanan. Kalau kita bicara penciptaan, itu kita bicara God the Father as the Creator. Sudah pernah perhatikan nggak ya, di dalam misalnya ini ya, apa itu, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, saudara nggak pernah ketemu ini kan ya, istilah creators pakai S gitu, atau di dalam bahasa Indonesia, pencipta, kan nggak pernah ada ya. Yang ada kan cuma satu ya, pencipta gitu kan ya. Nah ini menarik, ya, istilah ini istilah yang tepat ya. Ciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal. Tetapi dengan penekanan di sini ya, itu adalah ascribe to the Father. Nah, waktu the Father mencipta, dia bukan mencipta tanpa anak. Kita bisa mengatakan anak itu adalah co-kreator di dalam hal ini. Dia adalah, ya saya susah terjemahan ya dalam bahasa Indonesia ya, co-creator, sudah mengerti ya. Tapi kita nggak pernah pakai istilah creators gitu ya, apalagi kita pakai istilah tiga pencipta gitu. Ini membingungkan istilah ini, seperti kayak ada tiga Allah. Kita bicara satu pencipta kan ya, satu Allah pencipta, Bapa yang mencipta bersama dengan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga kita bicara tentang satu penebus. Saudara juga nggak pernah ketemu istilah saviors pakai S kan, nggak pernah ya. Penebus gitu kan nggak pernah kan ya, betul kan? Yang ada cuma penebus, sudah selesai kan ya, atau savior gitu misalnya. Nah, itu adalah Kristus ya, tapi Kristus menebus bukan tanpa Bapa dan bukan tanpa Roh Kudus. Nah ini saya kalau kita mau menghayati ya, ini bagaimana sih menghayati hal ini di dalam relasi antara manusia ya. Kita bicara di dalam pengertian yang negatif terlebih dahulu ya, membicarakan yang bukan gitu ya, yang bukan terlebih dahulu itu, yang tidak seharusnya, mungkin lebih gampang di dalam hal ini ya. Kalau sudah lihat ya, itu di dunia ini seperti kayak ada dua macam ini ya, dua macam culture. Saya bikin agak sedikit ya stereotyping lah, let's say ya. Tapi ini stereotyping ada tempatnya. Perhaps juga a bit ini sih, a little bit apa ini namanya saya generalisasi gitu ya. Tapi bukan nggak ada, bukan absurd. Gini saya, saudara perhatikan ya, di dalam kebudayaan Timur ya, kebudayaan Timur itu cenderung semua. Tapi terus kemudian koordinasinya nggak jelas ya. Semua ngerjain semua untuk semua gitu misalnya. Whereas di dalam kebudayaan Barat ya, itu division of labor itu kuat sekali gitu, partisi-partisi gitu. Ya individualisme maksudnya. Sistem coupling ya. Tapi terus kemudian ini togetherness-nya bagaimana sih ini? Ini unity-nya itu bagaimana sebetulnya gitu? Itu nggak jelas gitu. Dua-duanya itu non-trinitarian, kalau sudah perhatikan dalam bagian ini ya. Semua ngerjain semua di dalam hal ini, tapi nggak ada ascribe to the Father, the Son, the Spirit gitu ya. Ini jadi nggak ada penekanan di situ. Seperti kayak semua mengerjakan semua. Ya betul, memang semuanya mengerjakan itu betul gitu. Tapi sudah perhatikan ya, Heidelberg Catechism, sehingga kalimatnya sederhana ini. God the Father and our creation, God the Son and our deliverance, God the Holy Spirit and our sanctification. Saudara melihat di situ ada kebersamaan di dalam karya ilahi. Ini adalah pekerjaan ketiga pribadi. Ya. Ini adalah karya Allah Tritunggal. Tapi creation itu ascribe to the Father, deliverance atau redemption ascribe to the Son, lalu kemudian sanctification ascribe to the Spirit. Ya. Kita rindu saya bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita ya. Waktu kita bisa melihat ada gambaran big picture, let's say di dalam keluarga ya. Saudara saudara punya pengertian gitu loh. Ini keluarga ini sebetulnya visinya apa? Keluarga kita ini mau mengerjakan apa? Atau di dalam yang lebih gede ya, gereja gitu misalnya. Gereja kita ini communally, collectively, kita ini mau bergerak kemana sih? Ini kita mau melakukan karya apa secara bersama. Nah, itu setelah itu kita bisa membicarakan distinctive role daripada setiap members of the body of Christ itu ya. Setiap anggota tubuh Kristus itu konsep trinitarian Tapi kalau kita melihat gambaran ini ya, orang yang kerja sendiri ya, semuanya masing-masing sendiri-sendiri, kerja sendiri-sendiri, terus kemudian kita berharap ya nanti pokoknya somehow harusnya ada kaitannya sendirilah ya, kita berharap ada mujizat, ada sambungan-sambungan terjadi secara kebetulan dan sebagainya. Itu enggak trinitarian saya cara pikir kayak begini. Kita jadi enggak memahami apa keunikan kita itu ada di mana,
karena kita nggak memahami ini ya, apa panggilan secara kolektif itu apa, lalu terus kemudian panggilan distintif untuk setiap part itu apa, in relation ya dengan part yang lain itu tadi. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, saya baru kita bisa ini ya, berpikirnya itu sebetulnya ya di dalam pengertian ini trinitarian. Sekali lagi saya, ada bahaya individualisme ya. Kalau saya terjemahkan di dalam Tritunggal yang keliru, misalnya ini yang keliru ya, seolah-olah Bapa mencipta sendiri gitu ya, dua pribadi yang lain nggak terlibat gitu. Lalu anak menebus sendiri, dua pribadi yang lain tidak terlibat. Roh Kudus menguduskan sendiri, dua pribadi yang lain tidak terlibat. Tapi itu bukan Trinitas, bukan doktrin Trinitas yang kita percaya, bukan gitu. And yet sisi yang lain, saudara melihat juga di sini ya, against gambaran unity in uniformity, ya, nangkep ya, saya poin ini ya. Unity in uniformity, unity sih unity, tapi ngomongnya uniform. Uniform itu non-trinitarian, non-trinitarian. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab ya, itu unitas itu sendiri ya, itu ada di dalam diversitas, unitas diversitas ya. Ya kita bersyukur ya, itu apa semboyan ini Indonesia itu mirip sekali ya dengan Trinitas itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada keberbedaan, ada kesatuan, satu banyak satu gitu ya. Itu gambaran dekat sekali saya dengan Trinitas itu. Bagaimana tapi kita menghayati ini gitu ya. Bagaimana penghayatannya itu pluralisme tapi juga unitas gitu. Saya percaya saya ini kalau kita mengembangkan doktrin Trinitas baik untuk ini ya public theology lah, untuk apa ini untuk theology of religions, termasuk untuk theology of denominations perhaps dan macam-macam lah saya, kehidupan keluarga ya, bagaimana menjalankan bisnis dan sebagainya, ini semuanya bisa di-apply sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, secara sederhana ya, ada kecenderungan untuk nggak mau tahu dengan apa yang dikerjakan oleh yang lain gitu ya, ini nggak ada relasi gitu, division of labor ini ya, partisi. Pokoknya ntar at the end ini ya apa kerjaannya semua nyambung gitu ya. Saya ngerjain baut ini, yang lain itu apa, bagian pokoknya yang terakhir jadi mobil gitu aja ya. Tapi saya nggak mau tahu itu apa, itu urusannya orang lain gitu misalnya gitu ya. Ini satu gambaran seperti itu. Tapi gambaran yang lain yaitu adalah gambaran seperti kayak ada unitas tapi semuanya ngerjain semua. Jadi nggak ada distinctive role ya di dalam masing-masing pribadi. Jadi Zoe, kalau kita mau menghayati ini di dalam ini ya, sekali lagi ya, di dalam konsep apa itu gereja ya. Saudara melihat panggilan gereja itu secara kolektif, gereja saudara itu apa sebetulnya? Kita ini bergerak ke arah mana? Apa yang mesti dikerjakan oleh gereja pada saat ini gitu misalnya. Lalu setelah itu baru kita bicara setiap members itu spiritual gifts-nya apa, keunikannya apa, lalu bagaimana integrasinya dengan yang lain. Jangan semuanya maju ya, nggak ada yang di belakang atau semuanya mundur, nggak ada yang di depan dan sebagainya ya. Orang main sepak bola aja kayaknya lebih ngerti kali ya soal konsep ini daripada banyak orang Kristen sayangnya. Saya balik lagi ke ini saya balik lagi ke Gregory the Theologian tadi itu. Sebentar ya, saya perlu waktu untuk share screen yang sama tadi. Jadi kalau kita ini ya Pak menghayati keberbedaan apa ini ya, keberbedaan pribadi itu di dalam relasi, maka di dalam secara antropologi kita juga mengerti diversitas ini ya, ini kalimat dia, diversity of human beings itu nggak seharusnya diketemukan atau dihayati di dalam different qualities of human nature. Kita nggak bicara substans di sini, kita nggak bicara nature, kita nggak bicara substans, kita bicara apa? It is to be sought in terms of human relations to each other. Ya, ini kalau kita bicara tentang antropologi ya, doktrin manusia ya, seperti saudara tahu ya, itu di zaman awal-awal gitu ya, ini ada pengaruh platonik dan neoplatonik juga sih dalam hal ini. Waktu bicarakan manusia itu sebetulnya apa atau siapa sih ya? Biasanya disebutkan itu adalah penjelasan ontological gitu. Being human ya, the being of human itu apa gitu, dan itu penyelidikannya adalah what belongs to human nature di dalam hal ini gitu ya. Meskipun saya percaya ada tempatnya lah untuk berpikir secara metafisik seperti ini ya. Tetapi sekali lagi kalau kita mau mengerti yang namanya personhood, mengerti yang namanya pribadi,
kita bukan accessing ini pakai approach human nature ini ya ontologis misalnya apa ya. Saya ambil contoh penyelidikan inilah apa zaman dulu orang bilang misalnya Aristotle gitu ya. Aristotle bilang human being itu karena dia punya reason, itu yang membedakan dia dengan animal misalnya gitu ya. Itu karena dia itu punya reason ya. Reason itu distinctive, itu adalah distinctive apa human nature yang nggak ada pada binatang misalnya gitu. Thomas Aquinas menarik waktu bicara ini gitu ya, waktu dia menekankan tentang ya seperti saudara tahu Thomas Aquinas kan ada pengaruh Aristotle juga ya, dia sangat menekankan tentang ini ya apa reason dan sebagainya. Karena dia bicara reason itu ya, itu sebagai yang paling penting, maka dia mau nggak mau harus bicara malaikat juga gitu. Malaikat itu ya lebih reasonable lagi gitu, lebih tinggi lagi dalam hal ini ya. Kita jadi mulai masuk kepada apa ya, ini ada dasarnya nggak ya di dalam Alkitab ya, bro? Apa ini created after the image of God gitu, malaikat karena dia juga punya reason dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini cuma salah satu contoh gitu. Model pendekatan seperti ini saya rada statis gitu, rada statis ya. Tapi kalau kita mencoba untuk mengerti pribadi itu di dalam kaitannya satu dengan yang lain ya, maka ini mendorong kita ya untuk saudara itu lebih memahami saudara itu siapa. Gitu. Keunikan pribadi saudara, ya saudara mesti berrelasi dengan yang lain. Misalnya saudara berrelasi dengan istri, saudara jadi tahu, saya ini harusnya jadi suami yang baik dan benar. In relation to my wife, saya harusnya jadi suami yang baik dan benar. In relation to my children, saya harusnya jadi apa ya, ayah atau ibu yang berkenan kepada Tuhan. In relation dengan tetangga, saya harusnya jadi a good neighbor gitu misalnya. In relation dengan apa lah saudara nimit lah, itu jejaring kita kan kompleks sekali ya. Sehingga waktu kita mengenal pribadi kita seperti itu kita ini jadi nggak monoton gitu. Kepribadian kita ini nggak cuma one single facet ya, tapi bisa sangat lincah gitu, sangat lincah. Karena saudara bisa punya keanekaragaman. Saya bukan bilang ini ya, punya banyak kepribadian ya kacau kalau diterjemahin ke sini. Bukan bicara banyak pribadi, bukan. Tapi karena jejaring kita itu kompleks, maka dengan demikian hidup saudara itu juga jadi limpah gitu. Tapi coba saudara perhatiin ya, orang yang di dalam kehidupan ini nggak mau ada relasi gitu. Atau orang yang relasinya misalnya katakanlah ya, dengan game saja gitu ya, dia terus relasi dengan game gitu. Ya sudahlah, dia created after the image. Gitu. Game akan kembali imaging di dalam kehidupan orang itu. Gitu. Akhirnya created after the image of game. Padahal kan kita created after the image of God ya mestinya ya. Dan Tuhan mau supaya kita berrelasi dengan ciptaan yang lain juga. Termasuk juga dengan ciptaan yang lebih rendah. Tapi waktu manusia masuk ke dalam relasi-relasi yang let's say impersonal itu ya. Nggak memungkinkan adanya true relation. Nggak memungkinkan adanya love relationship. Nggak memungkinkan. Saudara kalau membaca di dalam Alkitab, especially di dalam tradisi Johanin, saudara tahu kan ya. Apa ini namanya? The Father and the Son itu gambaran relasi yang dinyatakan di situ, terutama kan relasi cinta. Karena Bapa mencintai anak, ya. Bapa mencintai anak, ini anakku yang kukasihi, ya. Itu relasinya relasi kasih, relasi cinta. Ya. Relasi antara yang mengutus dan yang diutus, antara yang memberikan command dan yang menaati. Ya. Nah ini bagaimana kita menggumuli ini di dalam kehidupan manusia ya. Di dalam kehidupan manusia ya, kadang-kadang kita di dalam kemiskinan hubungan cinta ya, kita nggak rela taat kepada orang yang ordonnya di atas kita. Itu kerusakan relasi kan sebetulnya ini. Kenapa kita jadi nggak bisa taat kepada orang yang ordonnya ditetapkan Tuhan di atas kita? Ordo apapun lah. Mungkin ordo keluarga gitu. Mungkin di gereja juga bisa ada ordo, atau di negara juga ada ordo. Kita nggak mau gitu. Kita sulit untuk apa ini ya menghaturkan obedience kita, ketaatan kita itu. Kenapa ya saya? Ya karena nggak ada penghayatan Trinitas gitu. Coba lihat kehidupannya Kristus, dia submit sepenuhnya kepada the Father. The Father itu love His Son. Ya. Ini adalah the beloved Son of God. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Bapa itu mencintai anak itu dengan rela diutus. Nah, kita sendiri ini di dalam kehidupan kita ini ada nggak sih relasi ini ya, relasi mengutus dan diutus.
relasi menerima perintah dan memberi perintah, ya terus kemudian menaatinya secara rela, voluntarily, bukan dengan pikiran paranoia seperti kayak kenapa kamu exercise power atas saya? Saya nggak suka yang namanya otoritas dan power dan sebagainya. Ini kerusakan apa sih? Ini kerusakan Trinitas sebetulnya. Gitu. Kerusakan doktrin Trinitas yang nggak dihayati secara benar. Maka sekali lagi ya, Gregory Nazianzen, saya dari tadi cuma Gregory Nazianzen sebenarnya. Dia bilang on the contrary, bukan ini kalimat saya actually. Dia bilang kalau kita mau mengenal kita punya partikularitas ya, kita mesti masuk ke dalam genuine and intimate relation, not just any kind of vague relation ya, to one's fellow human beings. Relasi-relasi itu bisa banyak sekali, bisa luar biasa banyak ya, apalagi di dalam zaman sekarang. Ya, saya ada Facebook yang temennya maksimal 5.000 orang ya. Saya tahu ini saya nggak bisa berrelasi dengan baik lah pasti kayak begini. Bagaimana orang bisa berrelasi dengan 5.000 orang itu nggak mungkin gitu. Tapi kita tahu ya, asal kita tahu aja keterbatasan ini gitu. Yang relasi yang rada impersonal ini gitu. Ya, maka saya ada Facebook yang lain lagi, saya coba batasin ya. Saya coba sedikit ngikutin gitu kehidupannya ya, orang yang berteman dengan saya. Termasuk yang ini ya, jumlah besar. Saya kalau bisa coba ngikutin sebagian. Tapi sudah tahu kan ini keterbatasannya. Kita nggak mungkin bisa good friends dengan ribuan orang, itu nggak mungkin. Ada apa ini namanya ada studi mengatakan ya mungkin kita itu yang make sense ya berteman yang betul-betul masih bisa disebut teman itu kira-kira ya 150 gitu ya 150 itu teman 150 lebih daripada itu sudah mulai masuk ke dalam superficiality ya saya nggak bilang artificial ya kalau artificial artinya lebih negatif lagi ya maksudnya artificial itu kayak pura-pura dan sebagainya itu nggak jujur nggak genuine tapi superficial itu di dalam pengertian itu cuma bisa di dalam level permukaan kita nggak bisa terlalu dalam maksud saya mau mengatakan ini kita itu hidup di dalam zaman sekarang ya seperti kayak nggak terlalu kondusif ya untuk bisa betul-betul masuk ke dalam genuine and intimate relation kita masuk itu di dalam relasi yang kurang intim gitu. Relasi yang rather superficial dan itu berakibat kalau kita nggak ada intimate relation ya berakibat ini kepribadian kita itu juga jadi ikut kabur dalam hal ini karena sekali lagi kalau menurut Tritunggal itu kita mesti mengerti keberbedaan pribadi melalui relasi ya melalui relasi kalau kita miskin relasi akibatnya apa karena kita ini created after the image of God kita nggak bisa mengenal pribadi kita sendiri ini sebetulnya apa gitu ada orang confused ya dengan dirinya sendiri itu sebetulnya dia tuh mesti ngerjain apa gitu. Banyak orang di dalam saat seperti sekarang ini ya jadi stres ya. Saudara tahu kan ya. Hopefully sih saudara nggak stres ya. Tapi nggak sedikit tuh orang yang stres, yang depresi, yang jadi uring-uringan sendiri. Karena biasanya dia menaruh kepribadiannya itu kepada misalnya karirnya dia, pekerjaannya sekarang jadi nggak ngerjain apa-apa, terus di rumah ya. Saya dengar ini berita yang menyedihkan ya, kekerasan rumah tangga juga jadi meningkat gitu, meningkat child abuse dan sebagainya di rumah ya karena orang terus jadi sneven ya akhirnya. Saya nggak tahu mesti ngapain dan sebagainya. Nah ini loh banyak hal itu akhirnya dibongkar di dalam keadaan seperti ini ya. Maksudnya Tuhan tuh tanya kepada kita ini punya genuine and intimate relation nggak sih sebetulnya selama ini? Gitu. Kalau kita ada genuine and intimate relation ya, keadaan seperti ini, meskipun katakan saya nggak mau mengatakan ini nggak berakibat apa-apa ya, kita bukan nggak, maksud saya kita nggak bisa bilang kita untouched, kita nggak tersentuh, kita nggak goyang sedikit pun dengan keadaan seperti sekarang ya. Saya pikir ya bukan begitu ya. Semua kita pasti ada mengalami kesedihannya, ada pergumulannya. Itu lumrah lah. Tapi yang saya mau katakan adalah begini waktu kita selama ini ternyata nggak ada relasi ya. Dan di dalam saat seperti ini ya, ini saudara nggak bisa pergi ke kantor, saudara nggak bisa traveling, saudara nggak bisa belanja dan sebagainya. Itu seperti kayak relasi-relasi ini jadi kayak yang anyway juga bukan relasi personal. Ini jadi nggak ada semua, akhirnya terus kita jadi gelisah gitu. Jadi sekarang saya masih pegang apa ya sebetulnya gitu, apa yang saya bisa
Saya mau berelasi dengan apa? Jadi nggak ada lagi gitu. Itu menyatakan selama ini kayaknya kehidupan kita mungkin nggak ada intimate kan, nggak ada genuine relation gitu. Tapi saya percaya sebenarnya orang yang ada genuine intimate relation, despite kita pada saat ini relasi kita indeed lebih terbatas ya. Tapi kita masih bisa bertahan gitu ya. Kita nggak super sensitif ya, jadi gampang tersinggung, terus apa ya itulah sudah jadi uring-uringan dan sebagainya. Ini penyakit jiwa seperti ini ya, terjadi dalam keadaan kita seperti ini. Intinya apa sih? Intinya yaitu karena kita miskin relasi gitu. Jadi ini challenge ya, challenge untuk kita gitu. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan relasi yang penuh ya, relasi yang limpah, sehingga katakanlah kalau relasi ini belum bisa berjalan dengan baik, kita punya fase-fase yang lain gitu. Orang yang hubungannya cuma satu gitu ya, ini apa mono relation gitu misalnya ya. Begitu itu nggak ada ya, sudah selesai, habislah kehidupannya dia gitu. Tapi kalau orang yang relasinya banyak gitu ya, jadi ada relasi antara parents to the children, relasi dengan apalah hamba Tuhan gitu misalnya, relasi dengan apa ya sebagai warga negara, relasi dengan tetangga, relasi dengan ini, dengan guru, murid. Itu kalau kita limpah di dalam kehidupan seperti itu ya, hidup ini nggak akan kosong saya, karena kita memang diciptakan untuk berelasi. Ya, saudara yang ini ya, khususnya yang tinggal di negara Barat, saudara tahu yang di Stockholm, yang di Bern, kita memang ini ya, seperti kayak sudah terbiasa dengan kebudayaan individualis dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya itu nggak cocok dengan konsep trinitas gitu. Maka kalau kita ada komunitas ya kita bersyukur. Tapi komunitas di dalam layer itu pun juga perlu relate dengan another komunitas ya. Sekali lagi ya, kita bisa bicara dalam different layer ya. Satu pribadi perlu relate dengan pribadi yang lain. Ya, ini mungkin satu komunitas gitu. Tapi satu komunitas pun juga perlu relate dengan komunitas yang lain. Ya, itu bisa lebih kaya lagi di dalam hal ini ya. Hopefully saya kita waktu di dalam saat-saat seperti ini kita bisa merenungkan ya. Relasi personal apa, relasi cinta apa yang saya bisa bangun dalam keadaan seperti ini, sehingga saya nggak masuk ke dalam satu keadaan yang non-trinitarian ya, akhirnya ya kehidupan kita itu jadi tidak miskin akhirnya. Saya share ini ya, saya ini tulisan daripada Calvin, sangat-sangat mirip. Kita believe ini sih, kita believe siapa ini? Calvin kan kutip Agustinus, sampai Agustinus sendiri juga dipengaruhi oleh ini ya, Cappadocian Fathers. Maaf saya geser sedikit. Kalau saudara mau catat itu ada dalam Institutes 1.13.9 ya. 1.13.9. Jadi dia bilang Calvin maksudnya, dia bilang begini. Ini bicara tentang relationship of Father, Son, and Spirit. And ecclesiastical writers do not consider the one is separated from the other by any difference of essence. Jadi menurut Calvin, dia mengikuti Agustinus, pembedaan itu bukan di dalam esensi gitu. Jadi bukan dibedakan menurut esensi. Secara esensi itu nggak ada perbedaan. Ya kita sudah pernah bahas ya di kesempatan yang lain itu ya, termasuk esensi ilahi itu apa sih? Ya, pikiran ilahi itu misalnya, itu termasuk esensi. Kehendak ilahi, ya itu termasuk esensi ilahi. Kalau kita percaya Tritunggal itu pikirannya itu sendiri ya, berarti kita nggak sepakat dengan Calvin. Karena menurut Calvin, perbedaan itu bukan pada esensi. Sementara kita tahu, kalau kita belajar dari konsili-konsili, dan the Church Father dan sebagainya, itu pikiran ya, rasio, understanding, terus kemudian kehendak itu belongs to nature, belongs to substance ya. Itu bukan sesuatu yang dimiliki gini saya nggak mau salah ngomong ya. Itu dimiliki oleh pribadi sih betul gitu ya. Tapi itu bukan propertinya person, tapi itu propertinya substance itu. Tetapi cara pikir seperti ini agak sedikit sulit karena ya Aristotle, Hegel, dan sebagainya, mereka mengajarkan konsep individual, person yang lebih mirip individual, yang bisa berpikir sendiri, yang berperasaan sendiri, yang berkehendak sendiri, dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya tanpa sadar mengikuti konsep kepribadian yang seperti ini, dibanding konsep kepribadian trinitas, seperti yang diajarkan oleh para reformator, atau ini, bapak-bapak gereja. Sekali lagi saya baca ya, ecclesiastical writers do not consider the one is separated from the other, by any difference of essence.
Nggak ada difference di dalam esensi ilahi, berarti nggak ada difference di dalam pikiran ilahi, nggak ada difference di dalam kehendak ilahi. Kehendak ilahi itu satu, pikiran ilahi itu juga satu. Satu yang hadirnya itu three personal. Nah, terus kalau begitu kita jadi cari ketemunya di mana dong perbedaan pribadi ini. Saya terusin Calvin ya. By these appellations, which set forth the distinction dalam kurung says Augustine, is signified their mutual relationships, and not the very substance by which they are one. Saudara perhatikan ya, secara substansi nggak ada perbedaan. Kita juga bisa bicara atribut juga sih yang belong to substance itu ya, misalnya kemahakuasaan ilahi ya, kemahahadiran ilahi, kemahatauan ilahi, itu satu saya, bukan tiga gitu. Itu satu karena itu adalah belongs to one substance itu tadi ya. Tetapi Calvin mengatakan dia mengutip Agustinus kita percaya dia dipengaruhi Cappadocian Father. Jadi again ini ada ecumenical agreement ya. Kalau saudara lihat baik di dalam tradisi Reform atau di dalam tradisi Roma Katolik ya. Karena orang Roma Katolik kan juga ini ya menganggap Agustinus itu autoritatif ya. Tapi juga di dalam tradisi Eastern Orthodox ada ecumenical agreement di dalam hal ini ya. Waktu membicarakan keberbedaan pribadi itu menurut mutual relationships, menurut relasi-relasi yang muncul itu. Kita nggak bisa mengerti keberbedaan ini tanpa mengerti relasi. Ya, kita bisa bicara di dalam pengertian Tritunggal intra ya, maksudnya perbedaan yang melahirkan dan yang dilahirkan. Misalnya the Father itu begets the Son. Nah, the Son itu begotten ya by the Father gitu. Ini nggak bisa ditukar-tukar ya. Ini kan bicara tentang relasi kan ya. Yang melahirkan dan yang dilahirkan. Kita juga bisa bicara di dalam opera ad intra, maksudnya karya ini ya, karya Tritunggal di dalam relasi dengan ciptaannya. Maksudnya ada distingsi seperti tadi kita baca di dalam Heidelberg Catechismus ya. Waktu kita bicara creation, itu the Father. Waktu kita bicara redemption, deliverance, itu the Son. Waktu kita bicara sanctification, itu the Spirit. Jelas kan ya, bedanya itu ada di dalam relasi di sini ya. Baik di dalam konsep ad extra maupun konsep ad intra. Gitu. Sama seperti ini ya, sama seperti Gregory Nazianzen, Calvin juga mengatakan ini ya kalimatnya. Saudara perhatikan ya, ini kalimat mirip sekali ya. Saya kutip, dia actually kutip ini sih, ini kutip, dia kutip, let me see ya, ini kutip Augustine again. Christ with respect to himself is called God. With respect to the Father, dia disebut the Son, ya. Kristus itu kita sebut Allah ya, kalau kita bicara ya dia dirinya itu adalah Allah, nggak salah menyebut ini gitu. Tapi waktu kita menghubungkan dia dengan pribadi pertama, ya dia disebut anak. Jelas ya, ya. Kristus itu disebut anak karena dengan relasinya dengan Bapa, dia disebut anak. Istilah anak itu mesti ada yang lain, yaitu Bapa itu tadi. Again, the Father with respect to himself is called God. With respect to the Son, dia disebut the Father. Jadi baik Calvin, Agustinus, ataupun Gregory Nazianzen sama-sama menekankan keberbedaan pribadi Tritunggal itu kita perlu mengerti di dalam relasi. Dan kalau boleh menekankan sekali lagi ya, relasi yang dimaksud di sini adalah relasi cinta gitu ya. Mungkin ya ini waktunya terbatas sih saya. Saya nggak mau ngomong sebetulnya terlalu lebih daripada 1 jam gitu karena saya mau ada interaksi juga dengan saudara. Jadi begini saya, Agustinus kan pakai ini ya, apa itu namanya istilah bahasa Latin Vestigia atau Vestigia Trinitatis ya. Ini jejak Tritunggal ya, jejak Tritunggal. Dia banyak pakai ini sih apa itu model atau metafor atau apapun istilahnya. Cuma salah satu yang dipakai yaitu again karena ini bicara relasi cinta ya, dia pakai cinta itu sendiri. Jadi dalam cinta itu ya, di dalam gambaran Agustinus itu ada yang mencintai, ada yang dicintai, lalu ada cinta itu sendiri. Ya, sekali lagi ya, ini Vestigia Trinitatis, jejak Tritunggal ya. Ada yang mencintai, ada yang dicintai, dan ada cinta itu sendiri. Nah, ini seperti menggambarkan
Tritunggal ya, ada the Father, the Son, and the Spirit. Tapi sudah hati-hati ya, waktu baca konsep seperti ini, saya bukan bilang hati-hati terhadap Agustinus, bukan itu, hati-hati terhadap tafsiran kita maksudnya. Ada orang itu salah baca, lalu dia bilang, loh, kalau ini dianggap seperti kayak Trinitas yang mencintai, terus kemudian ada the beloved yang dicintai, dan ada cinta itu sendiri. Lalu yang mencintai kan pasti the Father, yang dicintai kan the Son. Lah kalau gitu, Roh Kudus itu berarti impersonal dong. Karena dia cuma cinta doang gitu misalnya. Saya pikir itu salah baca Agustinus ya, karena pertama dia ngomong vestigia trinitatis ya, ini adalah jejak-jejak Tritunggal. Dia nggak bilang persis bahwa yang mencintai itu the Father, terus yang dicintai the Son, terus kemudian Roh Kudusnya itu adalah cinta itu tok gitu misalnya. Bukan di dalam pengertian itu saya, tapi ini mengajak kita untuk berpikir ya, terus dikaitkan dengan konsep ini kita bisa lebih memahami Tritunggal. Ini satu konsep yang potensial sebetulnya kalau saudara ini ya, saudara apa itu kembangkan deh. Kita tahu di dalam zaman modern itu ada Martin Buber dengan konsep I and thou ya, I and thou atau I and you atau bahasa Jerman ich und du ya, ich und du Beziehung ya, I and you gitu kan ya. Sebetulnya boleh ditambah lagi yaitu orang ketiga gitu, orang ketiga. Orang ketiga itu seperti kayak nggak kelihatan, nggak tampak, tapi bukan berarti nggak penting, saya. Nah, kalau kita melihat dari potensial ini ya, disitulah saya kita bisa melihat keindahan daripada Roh Kudus itu. Saudara kok baca Yohanes ya, bolak-balik dibilang the Father, the Son, the Father, the Father, the Son, the Son, the Father, the Father, the Son, the Son, the Father. Kita jadi bingung Roh Kudusnya ada di mana gitu ya. Tapi sekali lagi saya, orang cuma bisa masuk ke dalam pengertian ini ya, itu oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus seperti kayak hidden ya, seperti kayak seolah-olah dia ada di mana sih kok nggak disebut ya. Ini bicara Trinitarian atau Binitarian sih sebetulnya gitu ya. Trinitarian saya sebetulnya gitu. Dan keindahan daripada konsep Trinitarian ini adalah the hiddenness of the person of the Spirit itu ya. Yang menyatakan the I and thou relation between the Father and the Son ini dinyatakan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sendiri seperti kayak nggak menampakkan dirinya gitu. Tapi dia menunjuk kepada relasi ini. Sekali lagi saya, kita ini ya hidup di dalam dunia modern yang highly narsisistik ini ya, kita selalu maunya jadi I gitu ya, selalu mau jadi itu ya, sebagai yang menyapa ya, atau kalau dalam konteks ini ya, yang mengajar ya, saya ini khotbah ke diri sendiri sekarang, yang mengajar ya, yang kasih tahu orang lain, yang menasehati gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi you itu aja saya, itu perlu penyangkalan diri. Jadi yang disapa ya, jadi yang dilayani ya, jadi yang diajar ya. Itu perlu penyangkalan diri saya. Semua orang berlomba-lomba jadi the I gitu ya. Jadi I, jadi saya ya, terus memperobjek orang lain jadi si kamu gitu misalnya ya, yang saya perobjek ya. Istilah memperobjek itu sendiri juga ada persoalan lagi ya. Very Cartesian saya ini apa relationship-nya itu sangat-sangat Cartesian. Bukan I and thou relationship model Trinitarian. Apalagi saya kalau saya tambahin lagi ya, menjadi orang ketiga yang bisa bukan menciptakan ya, ini atau bisa menghadirkan ya, ini I and thou relationship ini. Maksudnya bisa menghadirkan, bisa menyatakan ini gitu. Ada certain beauty saya di dalam hal ini. Maksudnya the he itu sendiri ya, yang disebut dia itu nggak kelihatan gitu, nggak terkenal gitu, seperti kayak ada di belakang. Tapi dialah sebetulnya yang menghadirkan orang bisa melihat I and you relationship ini. Yesus itu seperti itu, bahkan Yesus sendiri itu seperti itu. Waktu dia mati di atas kayu salib ya, dia itu mendamaikan, menghadirkan relasi I and you ya, sehingga kita dan Bapa dan kita ini kita bisa ada relasi I and you. Atau kalau di dalam khotbah di bukit, di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka itu anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu jadi third person. Yang menghadirkan relasi I and you itu ya. Tapi coba saudara perhatikan relasi yang ada di dalam dunia ini ya. Relasi posesif, obsesif, jealous, insecure, iri hati, dan seterusnya. Nyebelin deh saya, relasi-relasi kayak begini nih bener-bener cicipan neraka in the truest sense gitu. Persoalannya di mana sih? Persoalannya adalah ini relasi non trinitarian gitu.
Ini adalah relasi non-trinitarian. Ada orang itu terlalu cepat ya, judgmental gitu kepada orang lain. Dia belum kenal orang lain itu siapa gitu, karena nggak mau masuk kepada love relationship, belum sudah menilai orang begini, begitu, dan bikin profil gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa, Saudara? Karena relasi non-trinitarian. Karena nggak ada I and thou relation, nggak ada gitu. Itu relasi I and it, kalau katanya si Buber, itu relasi dengan barang sebetulnya gitu. Bukan relasi yang menyangkut keseluruhan ini ya, apa, das ganze Wesen ya, pakai bahasa Jermannya gitu. Bukan keseluruhannya, bukan gitu. Tapi ini relasi dengan barang yang rather memperobjek gitu ya, model ya, perhaps Cartesian itu tadi gitu. Bukan relasi personal gitu. Ya, jadi I and you aja sudah gagal, bagaimana kita bisa rela jadi the he and the she gitu. Jadi orang ketiga yang nggak terkenal ya, yang nggak disebut ya, yang dilupakan orang, tapi jangan lupa itu yang mendamaikan, yang menghadirkan relasi I and you. Ya, kalau kita bisa mengerti ini, siapa kedalaman di dalam konsep ini ya, Pak, Trinitarian, saya percaya ini adalah betul-betul indeed waktu Yesus bilang inilah kehidupan yang kekal dan itu experienceable, livable here and now, saya itu betul-betul bisa dihidupi di sini dan sekarang. Ini bukan doktrin ngawang-ngawang di atas yang pokoknya cuma main formula una substantia tres personae gitu ya, seperti kayak apa Shibboleth atau apa gitu ya. Coba sebutkan formulanya apa gitu, seperti kayak kata sandi, oke saudara boleh masuk gitu misalnya ya. Saya pikir kalau belajar Trinitas cuma model kayak begini, saya itu nggak transforming ya, nggak merubah kehidupan manusia gitu. Not to mention nggak merubah masyarakat, nggak merubah society, nggak merubah gereja gitu ya. Tapi mari sekali lagi kita menghayati ini ya, dari orang-orang yang sudah mendahului kita, Calvin, Agustinus, Gregory Nazianzen, dan tentu saja kitab suci ya, Yohanes, Paulus, dan ya penulis-penulis itu. Kita bisa menggali banyak, terus kemudian bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan relasi, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya mungkin berhenti di sini dulu, saya masuk ke tanya jawab. Bagaimana konsep Trinitas menolong kita dalam berrelasi menghadapi diri atau menghadapi pasangan yang insecure dan posesif. Coba renungkan ya, Bapak itu mengutus anaknya, menyerahkan anaknya ya, supaya boleh dinikmati saudara dan saya. Kita di dalam model seperti ini juga relasi yang posesif dan obsesif, sekali lagi saya, itu bukan relasi trinitas gitu. Itu bukan trinitarian relation karena Bapa menyerahkan anaknya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, dihajar seperti itu, ditikam seperti itu ya. Dan kita yang menikmatinya, penebusan itu kita yang menikmatinya. Ini 180 derajat lawan katanya obsesif dan posesif ya. Obsesif dan posesif. Saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang seperti ini gitu. Yesus sendiri mengatakan ya, barang siapa, kalau with regard to diri, barang siapa itu dia mempertahankan dirinya, nyawanya sendiri, hidupnya sendiri, dia justru akan kehilangan. Barang siapa menyerahkannya kepada Tuhan, dia justru akan memperolehnya. Ya, saya tertarik dengan kutipan Luther itu ya. Saya sudah pernah kutip ini ya untuk saudara-saudara di Stockholm di band sudah pernah dengar kalimat ini gitu. Tapi untuk kesekian kalinya, ini kalimat ini bagus kan. Dia Luther pernah bilang, I have held many things in my hands. And I lost them all. Saya itu memegang banyak hal di dalam tangan saya kehilangan semuanya itu. But whatever I place in God's hand, yang saya serahkan dalam tangan Tuhan, that I still possess. Saya masih ada sampai sekarang. Bagus ya, saya kutipan ini ya. Saya itu pegang banyak hal di dalam tangan saya, dan saya kehilangan semuanya. Tapi apapun yang saya serahkan dalam tangan Tuhan, itu sampai sekarang saya masih memilikinya. Kenapa, saya? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan lebih bisa memelihara daripada kita memelihara. Semakin kita posesif, semakin kita obsesif ya, semakin kita kehilangan, semakin kita disappointed, semakin hidup itu nggak ada kebahagiaannya. Tapi semakin kita belajar untuk menyerahkan, belajar untuk share anggota keluarga kita gitu. Saya bicara kepada ini ya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya ya, untuk saudara yang mengenal saya, saudara tahu saya nggak selalu ini
tinggal bareng mereka, saya pelayanannya di tempat yang lain, mereka tinggal di kota yang lain. Ya, kadang-kadang namanya anak-anak ya selalu kepingin bareng gitu ya. Tapi saya bilang sama mereka ya, you have to learn to share ya. Mesti belajar share your father ya dengan orang lain gitu. Kamu nggak boleh menikmati exclusively papamu sendiri gitu. Itu bukan Kristen. Kamu mesti belajar share supaya papamu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan mereka belajar saya di dalam hal ini gitu. Tapi saya juga belajar sih terus terang. Belajar menyerahkan mereka juga karena saya nggak selalu ketemu mereka gitu. Ya, kehidupan yang insecure. Kenapa saudara kehidupan bisa insecure? Yaitu karena mau kontrol sendiri gitu. Karena mau menguasai sendiri. Gitu. Belajarlah menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Itu beautiful saudara kalau kita bisa menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Lalu saudara bisa melihat ya berapa secure yang saudara serahkan di dalam tangan Tuhan itu, berapa secure di sana. Lalu coba compare sekali lagi dengan bagaimana kalau saudara pegang sendiri. Saudara baru tahu berapa luputnya dan berapa nggak becusnya kita di dalam kehidupan ini. Pertanyaan lain, jika menggunakan penjelasan reform secara umum, satu hakikat tiga pribadi, bagaimana menghilangkan kesan bahwa Tritunggal itu tidak beda dengan triteisme yang kompak? Nah itulah saudara, waktu kita bicara kesatuan ini ya, kesatuan esensi itu penting, makanya terus kita harus bicara itu yang disebut kesatuan esensi itu apa ya. Saya tadi sudah singgung ya, yaitu atribut ilahi, itu satu itu. Hanya ada satu kemahakuasaan ilahi, dan kemahakuasaan yang satu itu dimiliki sepenuhnya oleh Bapa, dimiliki oleh Anak, dimiliki oleh Roh Kudus ya. Hanya ada satu kemahadiran ya. Hanya ada satu pikiran ilahi ya. Hanya ada satu kehendak ilahi, bukan tiga kehendak ya saudara. Kalau tiga kehendak itu tiga individu, ya berarti triteisme sebetulnya itu gitu. Ini sekali lagi ya, saudara mesti hati-hati dengan konsep seperti ini, karena itu lebih dekat dengan Aristotle dan Hegel daripada dengan Agustinus, Thomas Aquinas, Calvin, Gregory dan sebagainya gitu. Itu tradisi asing sebetulnya gitu, bukan tradisi Kristen. Kok orang senang sekali ya dengan konsep seperti itu ya. Terlalu bermesra-mesraan dengan filsafat sekuler gitu. Coba belajari lagi deh. Ini sudah belajar ini bapak-bapak gereja sudah belajar ini para reformator sudah belajar. Kalau saudara Katolik pelajari lagi tulisan Thomas Aquinas, Agustinus dan sebagainya gitu. Coba pelajari lagi. Mereka mempercayai konsep esensi itu apa artinya gitu. Apa yang dimaksud dengan substansi itu apa? What belongs to divine substance atau divine essence itu. Ya, saudara akan mendapati di situ memang satu bukan tiga gitu. Ya, di dalam kesatuan itu hadir tripersonal ya. Bukan triteisme gitu. Kalau triteisme itu biasanya muncul daripada konsep ini konsep gini saya kalau pakai perbandingan kristologi ya, seperti ini mungkin sedikit agak rumit ya, saudara tangkap aja lah, saudara berusaha cerna gitu. Ada aliran Alexandrian dan Antiochian kan ya, seperti saudara tahu gitu. Aliran Alexandrian itu berpikirnya itu adalah logos yang satu yang divine itu ya, bagaimana assume the second nature menjadi daging ya. Ini Alexandrian cara pikir seperti itu. Tapi Antiochian ya, terutama di dalam zamannya itu Nestor ya. Mereka tuh mulai dari keduaan. Mereka itu mulainya itu dari ya mungkin mereka dipengaruhi oleh ini ya, tradisinya itu Injil sinoptik seperti sudah tahu kan ya. Injil sinoptik kan ada perbedaan ya dengan Johannine kan, Johannine writings ya. Nah, Alexandrian itu dekat sekali dengan tradisi Johannine. Cara pikirnya ya itu seperti saudara baca Yohanes 1 lah ya. Tapi ini tradisi Antiochian itu berpikirnya itu mengikuti Injil sinoptik. Ini Yesus sang manusia ya. Dia itu adalah manusia, dia juga ilahi. Dari keduaan ini terus satunya itu apa gitu. Saudara nangkep ini poinnya ya. Kalau Alexandrian itu Johannine ya, ini adalah logos itu dia satu pribadi dan dia divine. Pada mulanya kan divine. Lalu terus dia assuming second nature gitu kan ya. Ini satu terus kemudian dua gitu kan ya. Tapi ini dari dua ini terus kemudian satunya itu apa? Nah ini nggak gampang saya berpikir dari dua ke satu itu ya. Kalau kita nggak hati-hati, akhirnya bisa masuk kepada variasi Nestorianisme gitu. Saya cuma mau pinjem aja, saya pinjem ini ya, cara berpikir seperti ini juga di dalam Tritunggal gitu.
Allah itu satu, saya coba saudara perhatikan ya, progressive revelation yang dinyatakan itu Allah itu satu, lalu kemudian yang satu itu adalah 3 pribadi. Tapi orang kalau mulai dari 3, terus bagaimana satunya, itu bisa rumit sekali loh, saya. Bisa luar biasa rumit gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam sama seperti Nestor dari 2 masuk ke 1, akhirnya nggak berhasil satunya gitu ya. Ya, Antiochian Kristologi kan di dalam zaman itu mereka nggak terlalu suka pakai istilah union, mereka pakai istilah itu conjunction ya. Conjunction, apa itu conjunction maksudnya? Karena mereka kalau bicara union tertakut katanya mengaburkan kedua natur gitu ya. Ini dalam kristologi gitu. Saya percaya cara pikir yang sama bisa terjadi di dalam Tritunggal gitu. Maksudnya ada orang yang sangat maksudnya dearly menekankan ketigaan ya. Maksudnya takut ya waktu membicarakan kesatuannya itu seperti kayak takut gitu. Akhirnya terus habis itu menekankan ketigaannya, tapi terus kesatuannya itu sebetulnya apa? Itu nggak jelas gitu. Yang disebut satu itu apa? Ya, akhirnya kita nggak bisa menjawab juga tujuan daripada orang-orang non-Kristen. Katanya orang Kristen itu percaya satu Allah. Kenyataannya mereka bicaranya 3, kita nggak bicara satunya. Satunya itu apa? Saya tambahin satu perspektif lain ya. Kalau dari Yohanes ya, ini biblical theological sekarang. Bukan historical theology, tapi biblical theological ya. Menarik ya. Tentu saja kalau dari konsili kita percaya konsubstansialitas, substansi yang sama, the Father, the Son, the Spirit, konsubstansial. Tapi kalau dalam Yohanes ya, saudara perhatikan ya, itu yang dimaksud kesatuan di situ adalah, terutama adalah kesatuan karya dan kesatuan perkataan. Kesatuan karya dan kesatuan perkataan. The Father and the Son itu satu ya. Di dalam perkataannya itu satu, gitu. Di dalam karyanya itu juga satu. Nah, konsep seperti ini bagi saya itu sangat-sangat potensial ya, kalau kita mau kembangkan gitu. Ini berarti kesatuan ini berarti saudara dan saya diundang untuk kita bisa menghayatinya. Gitu. Tapi kalau kita bicara konsubstansialitas ya, ini kan bicara eksklusif langsung kan ya. Kita nggak mungkin bicara ini kita konsubstansial dengan pribadi Tritunggal kan kacau ya. Tapi kalau kita bicara kesatuan karya dan kesatuan perkataan ya, saudara bisa loh berbagian di dalam kesatuan ini without becoming the fourth person of Trinity, tentu saja ya, itu heretical kalau kita ngomong seperti itu. Saudara bukan diundang untuk menjadi anggota keempat daripada Tritunggal ya, bukan itu Pak. Kita tetap adalah pribadi manusia. Tetapi poinnya adalah begini waktu kita ya mengerjakan pekerjaan Kristus, waktu kita mengatakan ya firman ya, mengatakan apa yang diajarkan oleh Kristus, kita ada di dalam kesatuan trinitatis itu, kita menikmati kesatuan itu juga. Yesus mengatakan supaya mereka juga di dalam kita. Kalimatnya Yesus ya, ini perikorese kan ya, mutual indwelling. Ternyata itu bukan gambaran eksklusif, bukan gambaran intertrinitarian saja, tapi ini sesuatu yang dibuka keluar ya, sehingga saudara dan saya itu diundang untuk masuk ke dalam ini ya, Pak, story of perichoresis ini gitu. How beautiful ya, kalau kita bisa menghayati misteri ini gitu. Jadi ya kesatuannya di situ ya. Jadi kita membicarakan bukan kesatuan yang filosofikal, abstrak dan sebagainya, tapi ini adalah kesatuan yang dinamis ya, kesatuan karya ya, itu sangat-sangat konkret. Pak, bisa tolong jelaskan konsep Trinitas berdasarkan Jonathan Edwards. Saya nggak persiapan Jonathan Edwards. Oke lah, ini saya ingat aja yang saya pernah baca ya. Jadi kalau Jonathan Edwards itu terutama waktu dia membicarakan ini ya, membicarakan tentang Kristus, membicarakan tentang the second person, itu kan logos ya, disebut dengan logos. Waktu dia bicara tentang pribadi ketiga, itu the spirit. Jadi the spirit itu sukacita gitu ya, itu yang menggerakkan secara afektif ya. Sementara logos itu dimengerti sebagai the content of the understanding. Ya, saudara tahu kan istilah logi itu kan dari logos ya, jadi logi ya ilmu. Nah, ini logos di dalam pengertian itu ya. Ini maksudnya gini, penekanannya dalam Jonathan Edwards itu the son is not without the spirit. Jadi kita nggak bisa cuma memiliki kebenaran ya logos, tapi nggak passionate gitu nggak ada afeksinya gitu. Saya pinjam istilahnya Martin Lloyd Jones ya. Martin Lloyd Jones bilang kalimat seperti ini. Ini ada light without heat and heat without light ya. Ada Ada terang ya yang nggak ada panasnya, tapi ada panas yang nggak ada terangnya gitu ya.
which is dua-duanya itu incorrect. Maunya itu heat and light gitu, Mas. Yang dimaksud light itu ya itu tadi itu logos ya. Ini adalah apa ini? Pengertian kan ya, yang menerangi kita gitu. Tapi juga ada heat ya, ada panas itu, ada ledakan, ya, ada explosion. Nah, itu adalah the spirit. So far yang saya ingat itulah. Ini menarik ya, karena Jonathan Edwards mencoba untuk ini ya, dia memikirkan apa itu, maksudnya kekristenan itu nggak bisa hanya mengajarkan kebenaran, tapi nggak menghadirkan sukacita ya, ketertarikan, beauty dan sebagainya ya. Itu nggak trinitarian gitu. Sebaliknya ya, kalau kita cuma bicara kesenangan, ya, enjoyment, pleasure, aesthetic value dan sebagainya, tapi nggak ada kebenarannya. Dan we have another problem. Itu kayak Roh Kudus yang nggak ada Kristusnya. Roh Kudus bukan nggak ada Kristus, Kristus juga bukan tanpa Roh Kudus gitu. Nah ini yang kita bisa mungkin salah satu sumbangsi yang ini ya Pak, menarik daripada Jonathan Edwards. Selain itu dia juga ada bicara ini sih, bicara apa itu tentang gambaran apa ya, konsistensi di dalam natur ilahi ya. Misalnya di dalam hal ini the Father yang begets the Son, lalu kemudian the Spirit yang proceeds from the Father, atau kalau di dalam tradisi Barat proceeds from the Father and the Son. Nah, dia melihat ini ya, ini kan apa ya, pakai istilahnya, ini istilah yang kita pakai dengan hati-hati ya, seperti kayak apa ini namanya saya, self multiplikasi gitu ya. Saudara mesti pakai tanda kutip, ini pinjam istilah filsafat ya. Terus kemudian Jonathan Edwards mengatakan di dalam Tuhan menciptakan, ini dia melakukan itu, pengulangan ini sekali lagi. Bisa waktu menciptakan manusia, itu kan dia menciptakan manusia according atau after his image, after the image of ini ya, the triune God itu kan ya. Berarti saudara melihat di sini ya, sekali lagi, the Father, terus eternal generation, eternal procession gitu kan. Nah sekarang waktu di dalam penciptaan ya, itu waktu Tuhan menciptakan ya, itu dia memancarkan His glory, emanasi kemuliaan Tuhan ya, di dalam dunia ciptaannya. Itu kan semacam self multiplikasi tanda kutip ya, maksudnya seperti kayak pengulangan lagi gitu. Maksudnya Jonathan Edwards itu mau menekankan bahwa God's opera ad intra dan ad extra itu fully coherent di dalam hal ini gitu. Termasuk waktu menciptakan manusia, dia menciptakan manusia itu according to the image of God gitu kan ya. Berarti ini kan saudara nangkep ya, semacam multiplikasi lagi ya, berdasarkan diri Tuhan gitu. Nah, memang di dalam konsep yang teosentris seperti ini, orang terus kemudian bisa timbul pertanyaan macam-macam, misalnya ya, Tuhan itu pada dasarnya kok ya egois ya, dia selalu semua itu tertuju kepada dirinya sendiri, bolak-balik pikir ini apa, dirinya sendiri dan sebagainya. Kalau kita diajarin bagaimana supaya nggak jadi narsisus, tapi kok Tuhan sendiri kayaknya balik-balik muter kepada dirinya sendiri gitu dan sebagainya. Saudara indeed akan mendapati dalam tulisan Jonathan Edwards itu, waktu Tuhan mengasihi manusia itu, basically itu yang dikasihi di situ adalah Tuhan yang mengasihi dirinya sendiri. Ya karena dia adalah Tuhan, ya dia yang paling tinggi itu adalah diri Tuhan itu sendiri. Nah ini kalau kita bacanya keliru ya, dengan perspektif paranoia, kita bisa salah mengerti seperti kayak kita mulai mencurigai Tuhan itu sebagai yang egois, yang apa itu namanya, yang semuanya itu self referential dan seterusnya. Tapi itu nggak ada dasarnya ya, karena sekali lagi ya, dia mengorbankan anaknya sendiri ya. Jadi satu sisi ya, ada the idea of self multiplication ini gitu, kalau boleh pakai istilah ini, tapi di sisi yang lain juga ada self sacrifice, ada self sharing gitu. Ini bagian yang saudara nggak bisa exclude begitu saja gitu. Dan bahwa Tuhan itu harus menunjuk kepada dirinya sendiri, itu is just correct, karena dia memang pencipta. Saudara dan saya kalau kita menunjuk kepada diri kita sendiri, kita celaka karena kita bukan pencipta gitu. Kita mesti menunjuk kepada pencipta, penebus kita ya. Tapi pencipta kalau mesti menunjuk sesuatu yang lain yang lebih inferior daripada dia, yaitu masalah. Dia harus menunjuk kepada dirinya sendiri gitu, dalam hal ini. Itu sesuatu yang logis. Nah, ini kita bisa belajar daripada trinitasnya dari Jonathan Edwards ya. Pak, dalam konteks ketika otoritas yang di atas kita abuse power atau melakukan sesuatu yang membahayakan, apakah ketika kita melawan berarti doktrin kita kacau? Pertanyaan sangat menarik, ya. Tentu saja yang di atas kita ya, otoritas yang di atas kita itu nggak perfect seperti the Father. Ya. Tapi semua bagian itu kan perlu dikuduskan di dalam hal ini ya. Kalau saudara rasa perlu mengoreksi, maksudnya otoritas yang ada di atas saudara, yang katakanlah dalam hal ini misalnya
abusive ya, secara itu power abusive dan sebagainya. Ya saudara dipanggil juga untuk menyatakan kebenaran, termasuk kepada apa itu orang-orang yang punya otoritas itu. Dan seperti saudara tahu ya, itu ada resikonya gitu. Karena di dalam dunia ini, menurut teori dunia, dan yang biasa dihidupi oleh dunia, yang menang selalu adalah orang-orang yang powerful. Orang-orang yang nggak powerful ya selalu yang ditindas, yang dimarginalisasi, yang di-ignore, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ini nggak seharusnya membawa kita kepada kepahitan demi kepahitan dan hatred dan apa itu, nanti saudara ini ya terlalu banyak sariawan di dalam hati, nggak ada baiknya kayak begitu. Lebih baik kita belajar bagaimana menjalankan apa yang menjadi bagian kita ya. Setelah itu bagaimana Tuhan melakukan transformasi ya, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kalau misal saya nggak tahu konteks saudara mengatakan kalimat ini apa gitu, apakah misalnya hidup di dalam ini ya apa relasi suami istri yang abusive gitu, misalnya suaminya itu bisa sampai mau membunuh dan sebagainya. Ya kalau sampai terjadi seperti itu ya saudara nggak dipanggil untuk mati konyol kan ya, bukan gitu. Saudara bisa menyelamatkan diri saudara juga. Yesus waktu sebelum waktunya mati, dia bukan waktu setiap kali mau dilempar batu dia terserah aja mau lempar aja gitu ya. Oh tidak. Dia tahu dia matinya harus di atas kayu salib, itu yang sudah ditetapkan gitu. Jadi sebelum waktu itu, sebelum saatnya tiba, Yesus nggak mau mati konyol. Saya pikir saudara dan saya juga nggak dipanggil untuk di-victimize ya. Sekali lagi ya, kita nggak dipanggil untuk di-victimize gitu. Tapi kita indeed dipanggil untuk menyerahkan kehidupan kita itu sebagai sacrifice. Saudara tahu bedanya ya? Di-victimize sama jadi sacrifice bedanya apa gitu. Orang yang sacrifice himself atau herself itu truly powerful. Orang yang di-victimize itu ya itulah saya, dia cuma kegencet doang, nggak ada kemuliaan di sana gitu. Kita nggak dipanggil untuk di-victimize, kita dipanggil untuk sacrifice ourselves di dalam hal ini. Nah, bagaimana saudara hidup di dalam kehidupan yang seperti itu ya? Kalau kita bisa mengoreksi ya, kita mesti mengoreksi. Kita mesti berjuang melawan misalnya sistem yang corrupted yang hanya menguntungkan orang-orang yang powerful dan seterusnya. Itu bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kalau saudara ada di dalam apa itu tugas secara public teologi dan sebagainya, ya saudara mesti terjun di dalam hal ini ya. Bagaimana menghadapi dan menjalani kehidupan yang diisi dengan kekerasan dalam rumah tangga dan trauma yang begitu membekas gitu. Hati-hati ya supaya saudara nggak terus trauma, itu tadi ya, akhirnya dikuasai oleh sakit hati ya, luka yang nggak pernah sembuh dan sebagainya. In any case kan kita diundang untuk belajar mengampuni gitu ya, diundang untuk belajar memaafkan dan sebagainya. Tapi sekali lagi saudara juga nggak diundang untuk terus-menerus di-victimize gitu. Kita nggak diundang untuk menindas orang lain, pasti kan ya. Tapi kita juga nggak diundang untuk ditindas-tindas, digebuk-gebukin ya, dipentungin saben hari dan sebagainya. Itu juga apa yang mempermuliakan Tuhan di sini ya. Nggak tentu mempermuliakan Tuhan, maksudnya kehidupannya seperti itu gitu. Kalau saudara bisa melarikan diri ya sudah melarikan diri saja gitu. Ngapa kita nggak tentu mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan yang seperti itu kan gitu. Jadi kita bisa menjalankan kehidupan yang bisa lebih mencintai Tuhan, bisa lebih mengasihi sesama dan sebagainya gitu ya. Jangan membiarkan diri saudara ditindas yang tidak pada semestinya gitu dalam hal ini. 8. Apakah Allah Trinity memiliki perbedaan will kehendak? Karena Tuhan Yesus pernah berdoa, bukan kehendakku, namun kehendakmu, yaitu dalam kurung Bapa yang jadi. Saya sudah pernah jelaskan di dalam kesempatan yang lain ya. Yesus itu punya dua kehendak karena dia punya dua natur. Dua natur itu berarti dia punya dua kehendak. Ini ortodoks ya, saya. Ini adalah konsili ecumenical council ke-6 ya. Ke-6 itu berurusan dengan monothelitism yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya punya satu kehendak. Tapi yang diajarkan di dalam konsili ekumenikal ke-6 adalah Yesus itu punya dua kehendak. Dan ini Chalcedonian gitu. Chalcedonian karena dua natur maka dua kehendak. Dan saudara mengerti ya, berarti kehendak itu belongs to nature. Jelas nggak soal bagian ini ya? Orang yang mengajarkan Yesus itu kehendaknya cuma satu, itu sebetulnya bukan pandangan ortodoks, itu pandangan monotelit ya. Monotelit itu berarti monofisit, itu berarti percaya satu natur ya. Satu natur itu sudah dianggap sebagai satu ajaran yang heretikal kalau di dalam konsili. Jadi saudara nggak usah
apa ya, kreatif sendiri dan sebagainya. Coba belajarlah, saudara, ini apa, historical theology, belajarlah konsili dan sebagainya. Saudara mempelajari apa yang saudara pelajari di sana gitu. Saudara kalau dari tradisi Reform Protestan, saudara bisa baca juga di dalam tulisan Calvin misalnya ya. Calvin itu adalah penganut diotelitis ya. Jadi dia diotelitis, dia menganggap pandangan monotelit itu pandangan yang keliru ya. Itu saudara bisa jumpai baik di dalam Institutes maupun di dalam komentarnya dia. Jadi dia menganggap pandangan monotelit itu pandangan error gitu. Pandangan heretical gitu. Jadi di dalam tradisi reform kita percaya Kristus itu punya dua kehendak. Nah, dia punya kehendak manusia ya. Nah, maka waktu dia bilang kepada Bapa, bukan kehendakku ya, itu di dalam perspektif kehendak kemanusiaannya. Melainkan kehendakmu ya, kehendak Bapa. Itu kalau saudara baca di dalam tafsirannya Calvin ya, itu jelas sekali di situ Calvin membahas ini memang according to his human nature alias his human will. Jadi ini bukan menyatakan bahwa kehendak Trinitarian itu jadi tiga ya, tapi kehendak Trinitarian itu satu karena kehendak ilahi itu belong to substance, karena itu satu. Kalau saudara percaya ada tiga kehendak, saudara sebetulnya mengajarkan triteisme gitu ya. Kalaupun sudah mengajarkan seperti ini ya sudahlah, minta ampun sama Tuhan lalu kita bertobat gitu. Ajarkanlah ajaran yang ortodoks. Saya pikir bukan cuma urusan ini, urusan apa itu? Bukan urusan ini loh, bukan cuma urusan apa ini namanya presisi di dalam formula ya. Sekali lagi ya, saya nggak terlalu tertarik kalau cuma berhenti kepada presisi formula gitu, terus kemudian nggak ada aplikasinya, nggak ada konsekuensinya. Begini ya, kalau saudara percaya Tritunggal itu tiga kehendak ya, tiga kehendak yang berbeda ya. Ini berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu kehendaknya berbeda-beda. Tiga kehendak. Maka kita kan created after the image of God kan ya. Nah, ya. Maka kita juga mengembangkan konsep kepribadian dengan kehendak yang harusnya berbeda-beda. Saudara nangkep nggak saya mau kemana? Ini kan bahaya sekali ya. Jadi saudara semakin beda kehendaknya, semakin beda dengan saya, kita semakin restoring the image of God itu. Ini konsep Kristen seperti ini. Coba pikir lagi. Bukannya sebaliknya ya. Paulus bilang supaya kamu itu menjadi one mind ya, menjadi sepikir ya. Kita terus kehendaknya itu menjadi satu kehendak seperti kehendak Kristus gitu, yang taat kepada Bapa. Lalu kita dipersatukan di dalam kehendak yang sama, yaitu kehendak apa sih? Kehendak melakukan kehendak Bapa gitu. Kehendak yang mau taat untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi panggilan kita itu waktu kita di-restored ya, kita yang berbeda-beda banyak pribadi itu kita ya sebagai orang percaya harusnya memiliki satu kehendak. Karena apa sih? Karena Tritunggal itu kehendaknya juga satu ya, ngerti kan saya? Tapi kalau saudara berpikir kehendaknya tiga, maka ini penghayatan created after the image of God. Saudara semakin berbeda kehendaknya dengan saya, kita semakin imaging, semakin imaging the Trinity gitu kan, begitu kan? Jadi kehendak kita semakin lain, semakin berbeda, kita semakin merefleksikan kehidupan Tritunggal. Ini bidat loh saya. Ini betul-betul ajaran bidat seperti ini. Tadi saya bilang ya, hati-hati dengan konsep Hegelian, Aristotelian yang masuk ke dalam teologi Kristen. Hati-hati dengan konsep Hegel dan konsep Aristotelian. Sekali lagi, coba baca lagi, baca lagi tulisan bapak-bapak gereja, saudara baca Calvin, saudara baca Thomas Aquinas, saudara coba baca Agustinus, coba baca orang-orang yang sangat diberkati Tuhan itu. Saudara akan mendapati bahwa mereka tidak mengajarkan seperti ini. Yang mengajarkan seperti ini adalah ya, sorry to say ya, itu teolog-teolog modern yang kurang kritikal terhadap Aristotle dan kurang kritikal terhadap Hegel di dalam hal ini. Saya nggak bisa bahas ini terlalu panjang, tapi saudara bisa mendapati ya, konsep terusannya itu sangat bahaya gitu. Kalau kita mesti imaging the Trinity di dalam kehendak yang berlainan, maka saudara dan saya, kita lalu seluruh anggota tubuh Kristus kehendaknya harus berlain-lainan, semakin berlainan semakin kita imaging Trinity. Itu semakin kacau, semakin kacau. Paulus mengajarkan kita seharusnya itu one mind. Mengapa kita harusnya one hearted, one mind, one will? Mengapa? Karena Tuhan kita ya, karena Tritunggal itu one mind, one mind and one will. Jadi kita ini dikuduskan. Ya, sekarang belum, saudara dan saya belum sampai ke situ ya. Kita masih ada perbedaan pikiran, kadang-kadang kita sampai di dalam
debat yang nggak ada agreement-nya dan sebagainya dan sebagainya. Memang kita masih berdosa. Gitu. Tapi suatu saat kelak ya, kita menuju ke sana. Kita akhirnya menjadi one mind gitu. Itu pengharapan eskatologis daripada orang-orang Kristen gitu. Kita akan dipersatukan di dalam satu kehendak ya. Karena Tritunggal itu satu kehendak, bukan tiga kehendak. Sekali lagi saudara mengajarkan tiga kehendak, tolong koreksi gitu. Karena itu nggak sesuai dengan iman Kristen yang kita percaya. Nggak ada gunanya saudara kreatif dan sebagainya. Ini sudah dipikirkan dari dulu dan mereka sudah sangat mengerti persoalan. Lalu kita coba, kita pikir kita original lah, kreatif lah, otentik dan sebagainya. Kenyataannya akhirnya heretical, bukan original. Bagaimana merealisasikan kesatuan hati dalam suami istri yang sebenarnya dua orang berdosa yang jelas-jelas berbeda pribadi. Sekali lagi ya, Tritunggal itu berbeda pribadi, nggak ada masalah, berbeda pribadi, tapi ini pribadi itu berbeda, tapi satu substansi. Maka kita beda pribadi, nggak masalah, tapi kalau kita bisa dikuduskan menjadi one mind, seperti the mind of Christ, kita punya kehendak yang sama, yaitu kehendak mempermuliakan Tuhan, gitu misalnya ya. Nah, kita punya satu kehendak, gitu. Saya bicara kehendak di sini bukan di dalam pengertian ini ya. Jangan ditrivialisasi pengertian kehendak seperti kayak misalnya ya, saya mau ngambil garpu terus kemudian istri saudara juga mau ngambil garpu juga. Lah itu bukan pengertiannya bukan begitu. Saya ini lucu sekali kayak begitu ya. Katanya satu kehendak berarti saya kepingin makan rawon, jadi semua kepingin rawon hari itu. Ini konyol, saya nggak ada gunanya kita diskusi seperti ini. Satu kehendak itu maksudnya adalah kita punya kehendak mempermuliakan Tuhan, ya. Istri kita juga berkehendak mempermuliakan Tuhan. Kita mencintai Tuhan, istri kita juga mencintai Tuhan. Tapi kalau dua kehendak ya, saudara mencintai Tuhan, istri saudara mencintai uang. Nah ini kita langsung pisah. Saudara mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, tapi anak-anak saudara itu mencintai game di atas segala-galanya. Nah, ini kita beda kehendak langsung ada di sini. Ada perbedaan kehendak dan ini sangat mengganggu. Ya, kita nggak sempurna, memang kita orang berdosa. Betul, saudara bilang, kita orang berdosa. Tapi semakin kita dikuduskan, harusnya kita meskipun berbeda pribadi ya, kita bisa punya satu kehendak. Sekali lagi ya, saya nggak membicarakan kehendak dalam pengertian kehendak hari ini pakai dasi warna apa, pakai kaos kaki warna apa. Saya nggak bicara kehendak dalam pengertian itu, itu trivialisasi ya. Waktu di dalam teologi membicarakan satu kehendak, nggak bicara di dalam pengertian itu, bukan. Tapi kita kehendak yang mempermuliakan Tuhan, kehendak mau menjadi saksi Tuhan, ya, kehendak seperti God's revealed will yang dinyatakan di dalam Alkitab itu. Nah, itu kita mau menjadi satu kehendak seperti itu. Lalu kalau apakah masih ada perbedaan? Hari ini yang satu pakai kaos kaki warna kuning, satunya pakai warna merah. Nggak ada persoalan, nggak ada persoalan. Itu di dalam diversitas, nggak ada persoalan gitu. Yang satu mau makan rujak, yang satu mau makan steak dan sebagainya. Nggak ada persoalan. Tapi kita bicara satu kehendak di dalam pengertian kehendak yang disucikan, ya, sehingga kita menginginkan untuk menaati kehendak ilahi. Saya pikir ini jelas ya, di dalam hal ini. Saya mungkin berhenti sampai di sini.